Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang viral yang beberapa bulan ini terakhir ya kan. Ini sangat sering dibahas ya, tentang yang katanya akan mengulang sejarah YouTube, yaitu bernama VTube. Oke, nah VTube ini sangat banyak sekali diperbincangkan dan diperdebatkan ya, apakah VTube itu resmi, apakah VTube itu real, apakah VTube itu membayar dan lain sebagainya, dan muncul beberapa stigma entah pro dan kontra yang mengakibatkan perdebatan yang tiada habisnya. Yang dimana di sini saya akan sedikit meluruskan tentang semua pengalaman saya berdasarkan VTube dan dunia persamaan YouTube dan lain sebagainya ya kan. Ini semuanya berdasarkan pengalaman. Jadi saya bukan ngarang atau dan lain sebagainya. Ini berdasarkan ilmu yang telah saya punya dan pengalaman yang telah saya alami. Loh bang, kok lu so tahu? Iya, karena misalkan saya YouTuber gitu kan, dan saya tahu tentang algoritma YouTube gitu. Bang, lu kan VTube kan lu nggak tahu sistemnya, kata siapa? Saya juga punya aplikasi VTube gitu kan, tapi nggak terlalu halus seperti mereka gitu kan. Aplikasi VTube saya udah dari 1 tahun yang lalu, tapi memang penghasilannya tak sebanyak itu gitu kan, nggak sesuai dengan ekspektasi iklan-iklan yang kalian lihat. Nah, bagaimana aslinya dan seperti apa VTube itu yang sebenarnya adalah? Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi gini. Sebelum kita mengenal tentang apa itu VTube, saya akan sedikit menceritakan tentang sistem bagaimana seorang YouTuber itu bergaji miliaran rupiah atau bahkan mungkin puluhan miliar rupiah yang udah berjuta-juta subscribe atau puluhan juta subscribe gitu kan. Ini akan saya sedikit jelaskan bagaimana YouTuber dan si YouTube itu mendapatkan keuntungan yang signifikan. Oke, ceritanya ada perusahaan nih, ada perusahaan. Nah, setelah itu ada kreator YouTube. Nah, si perusahaan ini dia itu mempunyai sebuah produk yang harus diiklankan dong. Logikanya kalau misalkan kalian mempunyai sebuah perusahaan, kalian juga pasti akan mengiklankan supaya orang itu semuanya tahu tentang produk kalian. Entah itu tentang produk buku, entah itu produk komputer, entah itu produk handphone dan sebagainya. Karena iklan atau AdSense itu sangat dibutuhkan oleh publik ya, supaya orang itu tahu tentang hal apa yang Anda jual, sesuatu apa yang Anda tawarkan gitu, kelebihan apa yang tidak dipunyai oleh produk lain gitu kan. Nah, kalau si kreator YouTube itu jelas butuh duit ya. Kalau misalkan kreator YouTube itu butuh duit, kalau perusahaan itu butuh view atau alias butuh orang yang bisa melihat banyak gitu kan tentang produk apa yang dijualnya gitu kan, supaya orang tahu dan supaya orang membelinya gitu kan. Nah, setelah itu si YouTube ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara kreator YouTube dan si perusahaan tersebut. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, jadi si perusahaan ini akan membayar si YouTube itu misalkan dalam 1000 view, dalam 1000 view itu si perusahaan ngasih 100.000. Nah, si 100.000 itu jelas akan ditampilkan di video YouTube yang sudah memenuhi kriteria syarat. Misalkan dalam kreator YouTube itu minimal mempunyai 1000 subscribe dan mempunyai 4000 jam tayang, dan algoritmanya adalah sesuai dengan pengiklanan yang sesuai produknya tersebut. Misalkan kalian ini adalah sebuah review handphone gitu kan, kalian ada sebuah YouTuber yang suka-suka review handphone, dan sedangkan perusahaan kalian itu juga bergerak di dalam gadget gitu. Misalkan kalian punya gadget yang dinamakan gadget Indonesia gitu. Nah, supaya si gadget Indonesia ini tahu gitu kan dan diketahui oleh semua orang, maka dari itu semuanya akan berkolaborasi dan mencari si pengiklanan tersebut. Nah, uang 100.000 itu tadi dibagi nih. Perusahaan YouTube 40%, kreator YouTube 60% gitu kan. Nah, si perusahaan ini dapat apa? Perusahaan itu ya produknya itu dapat dilihat orang gitu kan. Yang didapatkan adalah perusahaan itu produknya itu tadi udah dilihat sama orang banyak. YouTube mendapatkan apa? Dapat duit 40.000 gitu kan dalam per 1000 view, karena YouTube itu 40%, kreator 60%. Nah, si kreator dapat apa? Dapat duit juga. Dapat duit dari mana? Ya dapat duit dari si 100.000 itu tadi nih ya, dapat 100.000 tadi. 100.000 itu tadi dibagi ke YouTube 40.000, dibagi ke konten kreator 60.000, itu per 1000 view. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya kalau 1 juta view itu berapa gajinya, silahkan tinggal kalian kalikan saja gitu kan ya. Nah, ini adalah yang didapatkan oleh semuanya YouTube, perusahaan, dan konten kreator si YouTuber itu tadi ya kan. Nah, yang dikeluarkan itu apa? Jelas perusahaan itu mengeluarkan modal alias mengeluarkan uang. YouTube mengeluarkan apa? Jelas mengeluarkan platformnya untuk mempertemukan si kreator YouTube, untuk memfasilitasi antara kreator YouTube dan si perusahaan tersebut supaya dapat berkolaborasi dan juga menguntungkan di pihak platform YouTube-nya itu sendiri. Dan jelas kreator juga modalnya adalah membuat video. Nah, lalu
Apa sih yang membuat beda dengan YouTube dan VTube? Ketika ya, kalau misalkan kita berbicara YouTube, kita akan berbicara ke hanya 3 pihak yang diuntungkan saja, alias loyalty ya kan. View-nya dari mana? View-nya dari masyarakat yang merasa terhibur, yang merasa berguna juga kontennya itu tadi dalam kehidupannya. Jadi si view-nya itu nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan VTube sebenarnya idenya sungguh-sungguh sangat berlebihan sekali. Jadi kalau misalkan yang bilang sistemnya VTube itu salah dan sebagainya, sebetulnya dibilang salah juga enggak ya kan. Mari kita bedah pelan-pelan. Nah, kalau misalkan si YouTube itu seperti itu, kalau si VTube ini adalah membagi dengan si penontonnya itu tadi. Secara kasat mata, kalau misalkan tadi 100.000 itu dibagi ke YouTube dan konten kreator dan sebagainya, nah ini sebenarnya sistemnya sama dengan YouTube. Sistemnya sama dengan YouTube gitu kan. Jadi dari perusahaan mengiklankan supaya kalian dilihat, tapi 100.000 tadi itu dibagi. Untuk VTube 20%, untuk kreator YouTube 40%, yang nonton 40%. Jadi VTube ini dapat duit 20.000 aja dari 100.000 tadi. Lo nggak terlalu sedikit, nggak dong, karena kan semuanya yang nonton banyak gitu kan. Kalau misalkan si kreator YouTube dan yang nonton ini kan dibagi-bagi, bukan per individual gitu kan, tapi dia universal, alias setiap orang itu berbeda-beda mempunyai pendapatannya, tergantung kalian menontonnya gitu kan. Nah, apa yang dikeluarkan dari si 4 pihak tadi ya? Perusahaan jelas modal duit karena dia mengiklankan. Ya kan, si VTube jelas modal platform ya kan, dia menciptakan sebuah platform gitu kan. Nah, si kreator juga membuat modal buat video. Nah, di sini ada penambahan si penonton, ini adalah modal waktu dan menonton. Walaupun pada dasarnya mereka ini menonton bukan atas dasar secara garis besar untuk melihat konten tersebut, tapi untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, secara garis besar sebenarnya kesimpulannya, kalau memang seperti itu, lalu apa salahnya VTube? Apa dosanya VTube ya kan? Nah, kita bisa membreakdown dari sini semuanya dan kita berpikir sejenak. Kalau memang sistemnya seperti itu, salahnya apa sih? Dosanya apa? Gak ada sebenarnya. Sistem yang dibuat VTube adalah sistem cerdas yang harusnya bisa menguntungkan segala pihak. Entah dari pihak kreator, entah dari pihak perusahaan, entah dari pihak VTube maupun pihak si penontonnya tadi, alias si viewersnya itu tadi. Nah, dari sini semuanya sebenarnya tidak ada yang salah dalam sistem VTube. Lah, kalau misalnya gitu, lu duitnya dari mana? Udah gue jelasin kan dari awal. Kalau lu masih nanya duitnya dari mana, berarti lu nggak paham dengan apa yang gue jelasin. Jelas-jelas duit 100.000 tadi itu dari si perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mengeluarkan uang untuk apa? Untuk mengiklankan produk tersebut, ya kan? Nah, si uang itu tadi dibagi-bagi nih menjadi beberapa persen antara pihak VTube, pihak kreator, dan pihak si viewersnya itu tadi. Sebenarnya sih nggak ada yang salah tentang sistem di VTube. Cuman, ya kan? Kesalahan mereka cuma ada 2, oke? Yang pertama, iklan yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai fakta dan banyak biaya aneh-aneh gitu kan. Di saat YouTube itu tidak mengeluarkan biaya apapun untuk konten kreatornya atau untuk viewersnya juga tidak mengeluarkan biaya apapun, hanya biaya kuota saja gitu. Nah, tapi si VTube ini mengeluarkan beberapa biaya yang kadang-kadang ya walaupun memang jumlahnya hanya sedikit sih, karena untuk mengupgrade dan sebagainya gitu, memang kalau misalkan dirupiahkan hanya sedikit, tetapi kalau misalkan yang penggunanya banyak ya cukup lumayan juga untuk mendapatkan profit. Sebenarnya sih sah-sah aja. Kesalahan terbesar mereka bukan di situ. Kesalahan terbesar mereka ada di kesalahan yang kedua. Yang kedua ini asli kegoblokannya yang hakiki banget. Apa itu kesalahan kedua? Coba kalian pikirkan, apa kira-kira kesalahan VTube yang sehingga menyebabkan stigma negatif, sehingga menyebabkan stigma Ponzi, sehingga menyebabkan stigma multi level marketing yang katanya mencari referral, mendapatkan bonus dan sebagainya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan VTube ada di dalam jalan yang benar, itu tidak akan ada hubungannya antar semuanya. VTube tidak akan ada hubungannya dengan Ponzi multi level marketing andai kata mereka mempunyai sistem yang benar. Lalu sistem yang salah yang selama ini kita perdebatkan adalah ada satu kesalahan. Apa itu? Itu kesalahan yang besar dan benar-benar pengoblokan yang hakiki. Apa itu kesalahannya? Nah, yang paling gila adalah kalau niatnya bagi hasil AdSense, kenapa bentuknya malah aset lain, goblok? Ya kan? Kenapa nggak langsung dolar aja gitu kan? Kalau misalkan kita gampang dibodohin, kita akan selalu bilang bahwasanya oh 1 poin itu sama dengan $1. Oh 2 poin itu berarti kalau misalkan $2. Oh kalau kita dapat 10 poin kita akan dapat $10. Kalau kita dapat 100 poin kita akan dapat $100. Sebenarnya ini adalah kesalahan dari developer itu masing-masing. Kenapa harus dibentuk aset lain alias PP alias VTube Point lah ataupun apapun poin itu? Kenapa nggak langsung dolar saja? Kalau memang niat dalam sistem itu, maksudnya seperti apa sih Bang? Gue nggak ngerti. Jadi gini Tong,
Kalau misalkan lu main VTube dan lu ngeliat si VTube itu tadi dan mendapatkan misalkan 1 poin dalam beberapa kali view gitu kan, yang lu dapetin itu bukan langsung dolar, tapi adalah poin yang katanya adalah setara dolar. Memang secara kasat mata poin tersebut memang secara kursnya sama dengan 1 dolar, tapi itu adalah kurs yang dibuatkan oleh si VTube itu sendiri. Alias gimana maksudnya? Ya itu tadi loh, kalau niatnya memang bagi hasil AdSense, kenapa bentuknya malah aset lain gitu? Kenapa nggak USDT saja? Kenapa nggak dolar saja? Atau kenapa aset yang gampang dipertukarkan saja? Loh bang, kalau misalnya gitu kan nggak ada masalahnya. Kan rate-nya sama, iya 1 dolar, iya. Rate-nya memang sama-sama 1 dolar, tetapi yang lu tahu adalah tunggu ada orang yang beli baru dia bisa untuk menjual. Alias kalau misalkan VTube poin lu nggak ada yang beli, sama aja lu cuma punya sampah. Nah itu sedikit kesalahannya, bukan sedikit kesalahan, itu banyak. Kesalahan yang paling fatal VTube dan membuat nama VTube selalu banyak berpikir negatif adalah, ya kan? Kalau memang sistemnya seperti itu, oke, bang gue belum paham. Oke, ntar saya jelasin pelan-pelan. Dan selanjutnya adalah, kalau sistemnya macam itu, terus apa bedanya VTube sama Ponzi tolol lainnya gitu kan? Sekarang gini aja deh, duit AdSense dimakan sama dev, ya kan? Sedangkan yang capek, yang nonton, dan kreator-kreator itu hanya dikasih VP-nya aja gitu kan. Nah, si developernya untung banyak dong. Masih nggak ngerti? Nih, jadi gini nih, si VTube itu tadi, ya kan, si perusahaan itu ngasih duit 100.000 nih, ngasih duit 100.000, ya kan, si 100.000 itu harusnya kan dibagi 20%, 40%, atau berapa persentase yang harusnya memang harus uang real, entah USDT, entah rupiah, entah apapun itu yang asetnya tidak terlalu di marketplace manipulasi atau monopoli gitu. Kita cuma dikasih poin, sedangkan poin itu bisa kalian jual kalau memang udah ada yang beli. Alias seperti order jual dan order pending gitu loh. Jadi aset misalkan kalian punya 1.000 poin sekalipun atau setara dengan 1.000 dolar, kalau nggak ada yang beli itu sama aja bohong. Kalian cuma punya poin sampah. Dalam artian itu cuma sebuah angka saja, nilai nominal saja. Kalau nggak ada yang beli sama aja bohong. Dan itu, oh bang ada yang beli dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke logika selanjutnya gitu kan. Logika selanjutnya ada lagi nih, gobloknya lagi nih, orang-orang yang percaya dengan VTube ya kan. Siapa orang goblok yang mau beli VP alias VTube Point ataupun apapun itu namanya, kalau mereka juga bisa dapetin gratis dari nonton VTube lu? Main blowing kan lu lihat video gue? Nah, maksudnya gini, lu punya VP nih, lu punya VP alias VTube Point, kan sebut saja VTube Point biar nggak susah. Nah, misalkan lu harus jual 1.000 VP lu untuk dapetin 1.000 dolar. Pertanyaan gua, yang beli itu siapa? Sedangkan VP itu bisa didapatkan secara gratis dari nonton VTube itu tadi. Alias itu tadi ya semacam kayak besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Banyak yang jual, nggak ada yang beli. Oh bang, rate-nya sama kok. Iya. Yang beli siapa gue tanya? Orang goblok mana yang mau beli VP? Sedangkan dia juga bisa dapetin VP secara gratis dari nonton si VTube itu tadi. Kesalahan VTube adalah itu, kesalahan fatal VTube adalah itu. Andai kata mereka langsung membagi dengan uang asli, harusnya memang dia bisa berjaya. Harusnya dia bisa mendapatkan keuntungan 20% dari sekian persen atau pembagian secara rata. Nah, ini yang nggak logis. Ini yang nggak logis yang harus kalian pikirkan. VTube tidak salah, sistemnya tidak salah. Ada VTube yang benar, ada VTube yang salah. Yang VTube yang salah adalah ketika kita bukan mendapatkan uang asli, bukan mendapatkan dolar atau fiat mata uang lainnya yang gampang di-convert. Kita mendapatkan sebuah poin bodoh, poin tolol, poin goblok, yang dimana itu bisa dijual kalau ada yang beli. Terus bedanya apa sama ponzi-ponzi lainnya? Bedanya apa sama koin-koin sampah lainnya yang katanya mining setara inilah, setara itulah? Semuanya percuma kalau nggak ada yang beli. Woi, ada yang beli kok, lu so tau udah, terserah lu dah. Lu berarti masih nggak ngerti yang gobloknya ini tadi. Logikanya, ngapain orang mau beli VP? Ngapain? Utilitasnya apa? Use case-nya apa? Kalau orang lain juga bisa mendapatkan secara gratis VP itu tadi. Mikir secara logis coy. Oke, itu adalah video pengungkapan saya, pendapat saya tentang VTube yang sedang marak ini ya. Nah, jadi terserah kalian mau percaya saya atau bagaimana, terserah. Silahkan komentar, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian gak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini dan ikuti terus channel ini supaya mentiadakan pembodohan-pembodohan publik, entah dari sisi kripto maupun sisi Ponzi atau multi-level marketing lainnya. Dan saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.